Selamat malam jemaat dikasih Tuhan. Marilah kita sebelum kita memulai persekutuan doa kita terlebih dahulu mengambil waktu untuk bersaat teduh. Amin. Marilah kita mengangkat satu pujian sampai memutih rambutku. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan hidup kami diubah oleh apa yang kami tahu itu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, suatu kali saya menelpon seorang rekan untuk memastikan keadaannya di masa pandemi yang sulit ini. Begitu saya mengatakan halo, rekan saya segera menyambut dan mengungkapkan salam kepada saya. Lalu saya langsung bertanya kepadanya, "Piye kabare, bro? Bagaimana kabarnya, bro?" Karena ia adalah orang yang cukup dekat dengan saya. Lalu dari seberang, saudara-saudara, terdengarlah suara lewat telepon itu. "Makin mantap, bro." Dan ketika saya mendengarkan suara itu, saya tersenyum lalu berkata kepadanya, "Syukur pada Tuhan kalau kamu makin mantap ya bro." Segera saudara-saudara, ia menjawab saya dengan berkata, "Makin mantap itu bukan makin kuat bro. Makin mantap itu artinya mangan tabungan, alias makan tabungan." Saudara-saudara, saya rasa percakapan saya dan teman lama tadi menggambarkan situasi yang sedang kita hadapi. Kita ada di dalam situasi yang sulit bukan hanya karena ancaman dari virus itu, saudara-saudara, tetapi juga karena dampak ekonomi yang ada. Sebagian orang seperti teman saya tadi, mantap alias mangan tabungan, mengambil sedikit demi sedikit dari tabungan yang ada. Sebagian lagi, saudara-saudara, barangkali sudah pada tahap harus menjual barang-barang tertentu. Mulai dari barang-barang koleksi sampai barang apapun yang bisa dijual, dijadikan uang. Sebagian lagi mungkin malah sudah dalam keadaan di mana mereka harus mencari pinjaman sana-sini untuk menjalani kehidupan yang ada. Saudara-saudara, juga di dalam situasi yang sulit mencari uang seperti ini, barangkali toko Anda harus tutup, ataupun kalau buka tidak ada pembeli yang datang. Pemasukan berkurang bukan berarti pengeluaran otomatis berkurang, bukan. Untuk sekolah anak-anak kita harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli kuota. Begitu pula untuk mengikuti ibadah seperti ini.
Maka tak heran bila beberapa anggota jemaat menyuarakan pendapatnya. Kalau bisa ibadah online-nya jangan lama-lama, apalagi khotbahnya. Makan kuota banyak, lebih baik untuk anak saya sekolah. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita memang ada di dalam situasi yang sukar. Semua mengalami pandemi yang sama, takut terkena virus itu, namun kita juga takut dampak ekonominya. Kalau perekonomian tidak segera berjalan dengan normal, pendapatan kita terus-menerus berkurang, sementara pengeluaran kita terus-menerus bertambah. Bukankah situasi ini berbahaya bagi kita? Tabungan ada batasnya, bukan? Orang yang meminjami kita makin lama juga makin sedikit, bukan? Barang yang bisa kita jual makin lama juga makin habis, bukan? Tak heran dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, sebagian anak Tuhan bergumul. Bukan saja menghadapi situasi yang sulit ini, tetapi mengalami pergumulan iman. Doa sudah saya naikkan, tetapi mengapa rezeki atau berkat jasmani itu tidak kunjung saya terima? Apakah Tuhan tidak tahu kalau saya ada dalam kesulitan? Apakah Tuhan tidak tahu kalau saya sudah dalam tahap gelisah, tidak bisa tidur setiap malam, atau malah tidur terus karena tidak ada kerjaan? Toko juga sepi, tidak ada yang datang. Saudara, ini bukan sekedar pergumulan kesehatan. Pergumulan kesehatan terkait dengan perekonomian. Dan bagi kita itu menimbulkan permasalahan, bahkan goncangan dalam kehidupan beriman, bukan? Di manakah Tuhan dalam situasi yang penuh kesulitan seperti ini? Apakah doa-doa yang saya naikkan masih didengar olehnya? Kalau ia masih mendengar doa, mengapa dia tidak segera membuka jalan berkat-Nya bagi hidup saya dan hidup keluarga saya? Saudara-saudara, tidak mudah ada di dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Namun ketika kita membaca kitab suci, saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa situasi sulit seperti ini bukan hanya terjadi di masa sekarang ini. Berulang kali umat Tuhan dalam perjalanan sejarah, mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita perhatikan apa yang ditulis Habakuk tadi, saudara-saudara. Ketika dia menggambarkan kesulitan yang dialami orang Israel pada zamannya. Tidak kalah menyesakkan dengan apa yang saudara dan saya alami pada masa seperti ini. Habakuk berkata, saudara-saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Orang Israel menikmati buah pohon ara sebagai salah satu kelezatan yang tersedia bagi mereka. Seandainya pun tidak ada itu, kata Habakuk. Pohon anggur tidak berbuah. Orang Israel memeras anggur menjadikannya minuman istimewa dalam situasi-situasi tertentu. Sekalipun sudah tidak ada minuman istimewa itu, hasil pohon zaitun mengecewakan. Orang Israel memakai pohon zaitun, saudara-saudara, minyaknya untuk penerangan dan juga digunakan untuk memasak. Nah, ini mulai serius. Mulai kesulitan yang serius, tidak ada penerangan, tidak ada minyak yang bisa digunakan untuk memasak. Ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Oh, ini perkara serius. Orang bisa tidak menikmati buah ara, orang bisa tidak menikmati anggur, ada air sebagai penggantinya, tetapi bagaimana kalau tidak ada bahan makanan? Kambing domba terhalau dari kurungan.
Kambing domba digunakan orang Israel untuk membuat pakaian mereka dari bulu-bulu mereka, saudara-saudara. Ini makin serius lagi, tidak ada makanan, tidak ada pakaian. Tidak ada lembu sapi dalam kandang yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan produksi. Jadi ketika Habakuk menggambarkan kesulitan umat Tuhan pada waktu itu, dia menggambarkan mulai dari kesulitan yang paling ringan, menengah, sampai yang paling berat. Dari apa yang kalau nggak ada, nggak apa-apa, seperti buah ara, sampai sesuatu yang seharusnya ada, yaitu bahan makanan, bahan pakaian untuk mereka. Nah, di tengah pengungkapan yang dari ringan, menengah, makin berat itu, apa yang dikatakan oleh Habakuk, saudara-saudara? Dia memulai kalimatnya tadi dengan berkata, sekalipun. Artinya walau di dalam keadaan kekurangan yang terasa ringan, menengah, sampai berat, ada sebuah sikap iman yang dia ambil. Ada sebuah sikap iman yang ia tegaskan. Ada sebuah sikap iman yang dia proklamasikan. Ia berkata, saudara-saudara, di ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kata namun, saudara-saudara, memberikan kontras. Sekalipun ada situasi yang sulit, namun aku, kata Habakuk, dia memutuskan bukan untuk menyangkali situasi yang ada, bukan untuk lari dari situasi yang ada, namun dia memutuskan di tengah situasi yang ada itu, dia akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, inilah sebuah keputusan iman. Bukan lari dari kenyataan, tetapi melihat kenyataan itu dan menghadapinya dengan iman. Bahwa Allah itu menjadi penolongnya. Allah itu menyelamatkannya. Alias, saudara-saudara, dia tidak hanya memandang kesulitan itu yang ada di sekitarnya. Dia memutuskan untuk menatap ke atas. Ada Allah yang bertahta di surga, yang imannya dia lekatkan kepada Allah itu, dengan keyakinan pada karakter, pada sifat Tuhan, yang akan menyelamatkannya, yang akan menolongnya, yang akan menyertainya. Bahkan Habakuk memberi gambaran yang indah yang bisa orang Israel saksikan setiap saat, saudara-saudara. Di ayat yang ke-19 ia berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebagai ungkapan dari ekspresi imannya, seolah-olah Habakuk ingin berkata kepada orang Israel, lihat bukit-bukit yang sulit itu. Lihat bukit-bukit yang tidak mungkin kamu naiki. Ada rusa-rusa tertentu yang hidup di sana, bukan? Bagaimana mereka bisa mendapatkan makan? Bagaimana mereka bisa bergerak ke sana kemari? Bagaimana mereka bisa mencari sesuatu untuk menjalankan kehidupan mereka? Ya, karena Allah pencipta semesta itu memberi kekuatan pada kaki-kaki rusa itu, sehingga di tengah kesulitan yang ada, mereka bergerak lincah kian kemari, menaiki bukit-bukit dan batu-batu yang ada mencari makan. Dan dengan memberi gambaran yang sederhana namun konkret ini, Habakuk ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah Israel yang perkasa itu, Allah yang sama yang menopang kaki-kaki rusa itu, sehingga di tengah kesulitan mereka bisa mencari makan dan bertahan hidup. Dan Allah yang sama yang menopang kehidupan Israel di tengah segala kesulitan yang ada.
Sekalipun ada banyak hal hilang dari hidup mereka, namun pemeliharaannya ya dan pasti, pemeliharaannya ya dan amin dalam perjalanan hidup orang Israel. Keyakinan Habakuk bahwa Tuhan yang di sorga memberi rusa itu kaki-kaki yang kuat. Bahwa Allah di surga itu yang menguatkan kakinya dan umat Tuhan di waktu itu untuk berjalan melewati kesulitan yang ada. Bahwa di tengah kesulitan yang ada, pertolongan Tuhan itu nyata. Saudara-saudara kita yang hidup dalam perjanjian baru, kita mengenal apa yang Kristus pernah katakan, bukan? Ketika ia berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran menjalani kehidupan. Ketika ia melihat para murid, para pengikutnya punya kecemasan, punya kekhawatiran menjalani kehidupan ini, dia pernah berkata, bukan? Dalam Matius 6 ayat 26 dia berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Tuhan Yesus tahu para muridnya, para pengikutnya mengalami ketakutan, kecemasan, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan di tengah situasi yang tidak menentu. Ketakutan ada di depan mata mereka, tetapi Tuhan Yesus mengajak mereka melihat ke atas. Bahwa ada tangan Bapa di surga yang memelihara setiap burung yang paling lemah sekalipun. Di balik kepakan burung yang paling kecil dan paling lemah sekalipun, dia ditopang oleh tangan Bapa yang di surga. Bapa yang di surga yang memberinya kekuatan untuk mengepakkan sayap, mencari rejeki, mencari makan. Di tengah ketakutan yang dihadapi oleh para muridnya, Kristus juga mengajak mereka untuk melihat ke bawah. Lihatlah bunga yang umurnya hanya beberapa jam. Lihatlah rumput yang diinjak dan kemudian masuk ke dalam nyala api. Lihatlah hal-hal yang mungkin kamu abaikan, tetapi ada bukti pemeliharaan Tuhan di dalamnya, bukan? Tuhan mendandani bunga itu. Tuhan memberi kehidupan bagi rumput yang diinjak dan bahkan kemudian dibakar orang. Tuhan Yesus sedang mengajar prinsip yang sederhana bagi murid-muridnya dan juga bagi setiap Anda dan saya. Bukan hanya lihat kesulitanmu, melihat pergumulanmu, melihat situasi ekonomi hanya akan menimbulkan kekhawatiran. Kekhawatiran menyebabkan ketakutan. Di dalam ketakutan orang bisa nekat melakukan hal yang salah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, lihat ke atas. Ada tangan Bapakmu di sorga yang menopang kehidupanmu. Dan bukti pemeliharaan dari Bapa di sorga itu nampak dalam burung kecil di udara. Nampak dari bunga yang umurnya hanya beberapa jam. Nampak dalam kehidupan rumput yang diinjak dan kemudian dibuang orang. Ada banyak jejak-jejak pemeliharaan Tuhan yang ada di sekelilingmu. Karena itu jangan hanya hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Jangan hanya melihat sekitarmu. Pandang ke atas, Bapa di surga memeliharamu. Temukan jejak-jejak pemeliharaan Bapa di surga dari kehidupan yang ada di sekelilingmu. Sebab ketika kita hanya hidup dengan segala kekhawatiran, ketakutan yang tak terjawab, Tuhan Yesus pernah mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Alias Tuhan Yesus ingin berkata kekhawatiran itu tidak pernah produktif, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arahkanlah pandanganmu pada Bapa di surga. Lihatlah jejak-jejak pemeliharaannya. Dan hiduplah dalam imanmu kepadanya. Saudara-saudara, suatu kali saya memesan makanan beku di sebuah akun Instagram tertentu. Ketika saya memesannya, saudara-saudara, untuk kemudian tentu saja memakannya, untuk anak-anak saya, untuk istri saya juga, orang yang menerima DM saya di Instagram itu menjawab, "Ini Pak Pendeta WP ya?" Begitu saya biasa dipanggil. Dan saya menjawab, "Iya." Lalu ia berkata, "Senang Bapak memesan makanan di tempat saya sering dengerin khotbah Bapak di YouTube. Sambil pesanan Bapak diproses, setelah Bapak transfer, saya mau curhat lewat DM, boleh nggak?" Lalu ia menceritakan, saudara-saudara, tentang usahanya. Ternyata usaha makanan beku itu bukan usahanya sejak lama, saudara-saudara. Ketika pandemi mulai menyerang di Indonesia, usahanya berjualan makanan di beberapa kampus di Surabaya ditutup karena kampus juga tutup beroperasi karena tidak ada mahasiswa di situ. Nah, dia harus putar otak, saudara-saudara, bagaimana membiayai keluarganya, bagaimana juga membiayai karyawan-karyawannya, karena mereka tidak mungkin dipecat di dalam masa pandemi seperti ini, bukan? Hatinya berat untuk melakukannya. Nah, di tengah dia mencari jalan, berusaha, tentu juga berdoa, seorang teman itu menawarinya untuk menjual produk makanan beku miliknya. Dan dia mengatakan, "Ya sudah Pak, saya jalani, saya jual produk itu, saya belajar menggunakan Instagram, saya belajar memotret yang baik, saya belajar menawarkan." Dan makin lama jumlahnya makin banyak Pak. Ternyata produk itu laris manis. Hidup saya nggak berkelimpahan Pak, hidup saya cukup ditopang oleh penjualan produk itu. Saudara-saudara, bagi saya ini adalah sebuah kesaksian yang menarik, saudara-saudara. Karena dengan jujur ia berkata, ia bukan hanya berdoa dan berkat itu turun kepada dirinya. Dia mencari jalan yang lain. Dia bekerja keras, dia bekerja cerdas, dia mencari sumber-sumber yang lain. Dan Tuhan membuka jalan. Apa yang dia jumpai oleh tangannya, dia kerjakan. Dan jalan ini menjadi aliran berkat Tuhan. Dan saya senang ketika dia berkata, tidak melimpah Pak, tetapi cukup. Saudara, pandemi ini akan mengajar kita. Situasi sulit ini yang ada di depan mata akan mengajar kita untuk mencari jalan, mencari solusinya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tahu, kita bukan hanya dituntut bekerja keras, kita bukan hanya dituntut bekerja lebih cerdas, mengandalkan diri, tetapi kita juga harus bekerja dan berusaha dengan iman bahwa Bapa di surga memelihara kehidupan. Bahwa saya harus bekerja lebih keras, saya harus bekerja lebih cerdas, karena saya yakin Dia menyediakan berkat yang akan saya temui di tengah pekerjaan saya, yang lama atau yang baru. Bukankah ketika Bapa di surga memberi makan burung di udara, Dia tidak melemparkan makanan itu ke sarang burung, tetapi burung itu harus mengepakkan sayapnya. Kita harus bekerja keras, lebih cerdas lagi, dengan keyakinan bahwa Bapa di surga sudah menyediakan berkat. Dan berkat itu cukup.
Aspek ini penting saudara-saudara karena pandemi ini juga mengajar kita untuk menata kembali pengeluaran kita, bukan? Kalau dulu dengan mudah kita bisa belanja barang, masuk ke mall, habis jutaan, kini kita harus menahan diri kita, bukan? Walaupun godaan untuk beli online itu juga masih ada, apalagi dengan diskon yang ada, pandemi ini juga mengajar kita bukan hanya menengok ke atas pada pemeliharaan Tuhan, tetapi juga memeriksa hati kita, bukan? Untuk mengendalikan segala keinginan yang ada di dalamnya. Rasul Paulus pernah berkata, aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, tetapi aku belajar mencukupkan diri. Jadi dua hal ini bersama-sama harus kita lakukan di masa sulit ini, saudara-saudara. Melihat ke atas, bekerja lebih keras dan cerdas dengan keyakinan bahwa Bapa di sorga memelihara kehidupan kita, menyediakan rezeki bagi kita, tetapi juga melihat ke dalam diri kita, berjuang untuk mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu dalam rasa ingin menghargai berkat yang Tuhan beri. Saudara-saudara, suatu saat masa sulit ini pasti akan berakhir. Tidak ada problem yang tidak ada expired date-nya. Tetapi apakah kita bisa terus berjuang? Tetapi apakah kita bisa terus berjuang dan percaya Bapa di sorga menyediakan berkat bagi kita? Dan sembari itu mendidik diri kita untuk mengendalikan diri agar tidak memboroskan setiap berkat yang Tuhan telah beri dan limpahkan dalam kehidupan kita. Situasi sulit ini masih akan terus berlangsung. Namun kita tidak pernah sendirian menghadapinya. Ada berkat Tuhan Bapa di surga yang menyertai setiap langkah kita. Dan kita mengambil sikap iman untuk percaya bahwa Bapa memberi kekuatan bagi kaki-kaki kita seperti rusa yang hidup di bukit-bukit yang tinggi. Sembari kita terus menjaga hati agar tidak melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Dan belajar untuk mencukupkan diri dalam segala situasi. Kiranya Tuhan yang telah menolong Habakuk melewati masa-masa sulit, Tuhan yang sama yang telah menolong orang beriman sepanjang zaman melewati situasi yang sulit, Tuhan yang sama pula yang akan menolong kita melewati situasi sulit ini. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit, jangan biarkan kekhawatiran menyergap kami. Arahkanlah pandangan kami ke atas untuk melihat Engkau memelihara dan menopang kehidupan kami. Seperti Engkau menopang dan memelihara burung di udara, bunga yang ada, rumput yang hidup, yang hidupnya hanya beberapa saat saja. Dan kami sadar hidup kami lebih berharga dari semuanya itu. Jadi kami akan bekerja lebih keras, lebih cerdas dengan keyakinan bahwa Engkau menyediakan berkat Tuhan yang akan kami jumpai lewat kerja keras dan kerja cerdas kami. Dan ajar kami untuk mengendalikan diri kami. Ajar kami untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Sebagai ekspresi iman dan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami ya Tuhan, sebab kami membutuhkan pertolongan-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian yang kedua, tak terbatas kuasa.
Kita doakan bagi bangsa dan negara kita. Kita doakan agar presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kedua, kita juga berdoa untuk perekonomian Indonesia agar tetap stabil di tengah-tengah pandemi ini. Kita juga berdoa agar vaksin COVID boleh segera tersalurkan kepada masyarakat sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa terkhusus untuk presiden dan seluruh menteri. Biarlah Tuhan, Engkau yang pimpin mereka, Engkau yang pakai mereka dalam memimpin negeri ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam kesehatan dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka boleh menciptakan kebijakan-kebijakan yang boleh terjalan sehingga COVID-19 ini boleh segera terselesaikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian Indonesia. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, biarlah ekonomi Indonesia tidak mengalami kemerosotan lagi. Biarlah Tuhan juga yang menaikkan kembali perekonomian Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah vaksin COVID boleh segera tersalurkan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena vaksin sudah ditemukan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang pimpin proses penyebaran ini, biarlah vaksin boleh menanggulangi virus COVID agar tidak tersebar lagi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa bagi gereja kita. Kita doakan agar Medan tidak lagi berada dalam zona merah, sehingga ibadah boleh segera terlaksanakan. Kita juga berdoa agar Majelis GMI Titus makin sehati di dalam pelayanan. Kita juga berdoa untuk pengkhotbah minggu ini, yaitu Bu Sumira. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu. Kami rindu Tuhan, biarlah Medan tidak dalam zona merah lagi. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama. Biarlah Tuhan yang mendengar doa kami, dan Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Majelis GMI Titus. Biarlah Tuhan yang menyatukan hati kami. Biarlah kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Biarlah kami tidak jemu-jemu melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Suwira. Kiranya Tuhan yang memimpin beliau. Tuhan yang pimpin segala persiapan-persiapannya. Biarlah firman yang boleh disampaikan, boleh tersalurkan kepada kami setiap jemaat yang akan mendengar. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi Sekolah Metodis 11. Kita doakan untuk kepala sekolah, guru staf, dan seluruh pekerja Metodis 11 agar terhindar dari COVID-19. Kita juga berdoa untuk rencana tatap muka yang akan diadakan Januari agar dapat terlaksana dengan lancar. Kita juga berdoa untuk pembukaan SMA Metodis 11. Kita berdoa agar segera terwujud. Kita sama-sama buka suara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Sekolah Metodis 11. Kami berdoa untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja di Metodis 11. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Jauhkan mereka dari virus corona ya Bapak. Bapak, Engkau juga yang pimpin mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka. Bapak juga berdoa ya Bapak, untuk rencana tatap muka yang akan berjalan di Januari. Biar boleh berjalan dengan lancar. Kiranya sekolah boleh kembali secara normal kembali proses belajar mengajarnya. Kami rindu Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk pembukaan SMA Metodis 11. Tuhan, Engkau yang pimpin, biarlah segala prosesnya, segala prosedurnya boleh berjalan dengan baik. Kami rindu sekolah ini boleh bertumbuh dan bertumbuh, sehingga boleh menjangkau banyak jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat lansia kita. Kita berdoa terkhusus untuk Ai Lakim, Ai Laiswan, Ai Wan Cinti, Mama Rafe, Aceh Bungke dan istri, Aceh Ameng, Aceh Aweng, Aceh Hotsai, dan juga Mama Bu Eli dan Mama Ciliting. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami yang berada di GMI Titus.
Kami berdoa terkhusus untuk Ailai Kim, Ailai Suan, Aiwang Jin I, Mama Rafe, Aceh Bungkian dan istri, Aceh Ameng, Aceh Aweng dan Aceh Hocai, Mama Bu Eli dan Mama Ciliting. Tuhan, kami bersyukur memiliki orang tua di GMI Titus. Kami juga berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Tuhan, untuk mereka di dalam kesehatan mereka dan juga untuk mereka yang mengalami kesepian, yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menghibur dan Tuhan yang menguatkan mereka. Dan biarlah di dalam masa-masa usia indah mereka ini, mereka boleh semakin mencintai Tuhan, mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa bagi jemaat kita. Kita doakan untuk setiap pergumulan dalam iman percaya mereka yang tidak didukung keluarga untuk mengikut Yesus, yang mengalami kekeringan rohani. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka dan menguatkan mereka. Kita juga berdoa bagi setiap jemaat yang rindu memiliki keturunan, agar Tuhan menjawab kerinduan mereka pada waktu yang tepat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami juga mau berdoa terkhusus untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam iman mereka. Mereka yang ingin mengikut Engkau namun tidak didukung keluarga. Mereka yang mengalami kekeringan rohani. Mereka yang juga tidak menemukan jalan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong mereka, kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka ya Bapa. Biar Tuhan yang senantiasa memberikan kerinduan lagi dan lagi kepada mereka, agar mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman mereka. Bapa, kami juga percaya untuk mereka yang dihalangi oleh orang tua mereka, keluarga mereka. Suatu hari nanti Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Tuhan akan mengetuk pintu hati orang tua mereka. Dan Tuhan akan membuat mereka mengizinkan anak-anak mereka ikut Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang rindu memiliki keturunan. Biarlah Tuhan Engkau yang mendengarkan seruan doa-doa mereka. Tuhan yang menjawab kerinduan mereka tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi anggota dan keluarga jemaat yang sakit, dan juga untuk setiap mereka yang mendampingi. Kita berdoa terkhusus untuk Bapak Petrus dan istri, untuk kesehatan dan iman percaya, untuk Bapak Yao Choi dan istri, untuk iman percaya dan kesehatan, dan juga untuk Papa Ko Willis dan Mama Selvia, untuk iman percaya dan kesehatannya, dan juga untuk Cinovi yang mengalami nyeri mata dan migrain. Kita sama-sama buka suara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga jemaat-Mu dan juga jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Petrus dan istri, untuk Bapak Yao Choi dan istri, Papa Ko Willis, Mama Selvia, dan juga Cinovi. Tuhan, Engkau sendiri yang memahami betul apa yang mereka alami, kondisi tubuh yang mereka alami saat ini. Biarlah Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan di dalam tubuh mereka melalui obat-obatan, makanan, dan minuman, sehingga mereka boleh kembali sehat. Kami percayakan juga keluarga mereka yang merawat mereka. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesabaran bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami berdoa dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita juga berdoa untuk saudari Juliati, yaitu adik ipar Bu Eli, untuk proses kemoterapinya. Kita juga doakan untuk Ai Mehua untuk pembengkakan di perut. Kita juga berdoa untuk Mama Bu Su untuk kesehatan dan iman percayanya, dan juga untuk Cinini. Kita juga doakan untuk iman percaya dan kesehatannya. Papa dan Mama Jelis untuk kesehatan dan iman percayanya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudari Juliati, untuk Ai Mehua, untuk Mama Bu Su, untuk Cinini, dan juga Papa dan Mama Jelis. Tuhan, Engkau juga yang pimpin dan sertai mereka. Tuhan juga yang memberikan kesehatan tubuh bagi mereka. Tuhan, pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kami percaya mujizat-mujizat-Mu akan terjadi. Melalui sakit penyakit ini mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh percaya dan semakin percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat bagi hidup mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita sama-sama menutupnya di dalam doa Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。